Welcome. Latihan mendengarkan. Ia berpendapat bahwa simbol dan ikon kadang tidak berhubungan, dengan contoh gambar api dan segitiga merah. Iya maksudnya ya, berpendapat bahwa simbol dan ikon kadang gak hubungan dengan contoh kembang api. Kembang api sekitar kamera. Oh my god. Percobaan bagus, Pas. Apa nih? Kebaya lagi. Lihat gambar kebaya Thailand dan tahu kata baru. See the Thai kebaya and know the new word. Jendela itu window ya. Dari kata bahasa Portugis janela, from Portuguese word janela, gambar perempuan Melayu pakai kebaya labuh. Di Malaysia juga disebut baju belah. Di jendela wihara Bangkuthenok, Bangkok. Image woman Malay wear kebaya labuh. In Malaysia also it called baju belah at window temple Bangkuthenok, Bangkok. Image a Malay woman wear the kebaya labuh in Malaysia also called baju belah on the window of Bangkuthenok Temple, Bangkok. Perempuan Melayu di Indonesia juga pakai kebaya. Meskipun Joko Widodo juga bilang Joko Widodo. Joko Widodo. Selamat pagi, Kitty. Saya sering ketiki benar. Semoga harimu menyenangkan. Ketik. Pagi, Yash. Pagi. Kebaya yang orang Melayu, orang Sumatera pakai. Itu kebaya labuh. Apa kata Joko Widodo? Semoga harimu menyenangkan. Apa nih? Kebaya goes to UNESCO. Oh, nice. Oh my goodness. Apa nih? Berbagai jenis kebaya akan diajukan dalam nominasi UNESCO bersama 4 negara ASEAN lainnya, mulai dari kebaya labuh dari Sumatera, kebaya kutu baru dari Jawa, kebaya noni dari Sulawesi Utara, kebaya nona dari wilayah timur Maluku dan Papua, hingga kebaya kerancang. Nice. Malaysia and Indonesia are similar because they share a Malay cultural heritage, language roots, and are predominantly Muslim, but differ in politics and some cultural aspects. Malaysia's bahasa Malaysia and Indonesia's bahasa Indonesia are similar, but have some differences in vocabulary and pronunciation. Malaysia dan Indonesia serupa karena mereka berbagi warisan budaya Melayu, akar bahasa, dan mayoritas beragama Islam, tetapi berbeda dalam politik dan beberapa aspek budaya. Bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia serupa, tetapi memiliki beberapa perbedaan dalam kosakata dan pengucapan. Perdagangan awal, Malaysia dan Indonesia adalah bagian yang hidup dari rute perdagangan maritim kuno, berbagi pengaruh budaya yang kaya terutama melalui Islam. Pemerintahan kolonial. Pada abad ke-19, Malaysia dijajah oleh Inggris, sementara Indonesia berada di bawah kendali Belanda yang sangat memengaruhi masyarakat mereka. Pendudukan Jepang. Selama Perang Dunia Kedua, keduanya diduduki oleh Jepang, memicu gerakan nasionalis yang kuat dan keinginan untuk merdeka. Kemerdekaan. Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1945, diakui pada tahun 1949, sementara Malaysia meraih kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1957. Hubungan modern. Saat ini, kedua negara menikmati hubungan budaya dan ekonomi yang kuat, meskipun mereka terkadang menghadapi ketegangan terkait imigrasi dan sumber daya. And why Urdu and Hindi similar? Urdu maksudnya ya, Urdu and Hindi are similar. Urdu pas. Oke, makasih. Urdu.
Kukira Hindi diserap dari bahasa Sanskerta dan Urdu diserap dari bahasa Arab. Bagaimana bisa mereka serupa ya? Bahasa itu kalau bicara bisa langsung paham. Mirip seperti bahasa Melayu sama bahasa Indonesia. Walau Melayu diserap dari Inggris dan Indonesia diserap dari Belanda. Enggak dong, enggak gitu pas. Tapi orang Indonesia bisa nonton Upin Ipin paham dengan tidak perlu subtitle. Tapi aku masih butuh loh subtitle kalau nonton itu loh. Seperti sama orang Pakistan bisa nonton Bollywood dengan tidak perlu subtitle karena Urdu sama Hindi mirip seperti Melayu sama Indonesia. Upin Ipin. Aku mengerti orang berbicara bahasa Melayu, namun rasa geli selalu muncul karena mereka memakai kosakata yang kami mengerti tapi tidak kami pakai. Paham? Seperti Thailand, Laos mirip. Aku juga nonton film Laos tidak pakai sub, lalu langsung paham. Seperti Indonesia nonton Upin Ipin. Tapi aku nonton Upin Ipin, aku pakai sub. Yes, perlu pakai sub. Bahasa Indonesia tidak diserap dari bahasa Belanda, hanya beberapa kata. Banyak juga kata dari bahasa Inggris, Portugis, Jawa, dan bahasa lain yang ikut memperkaya khazanah bahasa Indonesia. There has so many regional language. First, regional language. Second, English language. Third, Hindi language. Less people spoken Hindi language in India. Kenapa? North Indian states major speak Hindi, others not. Kamu asal mana, Yash? Arunachal Pradesh, Northeast India. Kota apa? Mana nih? Di mana nih? Oh, Arunachal Pradesh. Okay. Border share Myanmar, Bhutan, Bangladesh, China. My state closest with China border. Aku tidak paham semua bahasa lain. Meskipun aku nonton film Indonesia, aku juga pakai sub Thailand. Stop Hindi imposition. Save Indian language from Hindi. Hah? India anti bahasa Hindi. Seperti juga ada banyak orang Malaysia anti bahasa Melayu. Orang Filipina anti bahasa Tagalog. India, Malaysia, Filipina pakai bahasa Inggris jadi lingua franca. Oh my god. Reality is that local regional language is priority. People almost spoken each other by local language. Jauh ya dari Karnataka? Sayang sekali ya. Nagaland is only one state official's language is English language. Tentu kan? Jualan makanan lagi. Assalamualaikum. How are you all friends? Waalaikumsalam. Baik. Today is my birthday. HBD. Ini orang jualan makanan terus. Selamat ulang tahun Faisal. Makasih Say. Berapa usiamu sekarang? Edited by Larry. Ketika petir menyambar, ia memanaskan udara di sekitarnya dengan sangat cepat, hingga sekitar 30.000 derajat. Panas ini membuat udara mengembang dengan tiba-tiba, dan ketika udara mengembang, ia menciptakan gelombang kejut. Gelombang ini saat mencapai telinga kita mendengar suara gemuruh yang kita sebut guntur. Kekuatan suara guntur tergantung pada beberapa hal. Seberapa jauh petir menyambar, bagaimana kondisi badai, dan bagaimana keadaan udara. Itulah mengapa kadang-kadang guntur terdengar sangat keras dan kadang hanya seperti gemuruh yang dalam. Oh ini ya. Ia berpendapat bahwa simbol dan ikon kadang tidak berhubungan dengan contoh gambar api dan segitiga merah. Ini siapa nih? Yash dan Pas. Okay. Thanks for sharing.